RT RW atau perubahan zona tata wilayah Kota Probolinggo sesuai peraturan daerah tahun 2020 yang berdampak kepada masyarakat yang merasa dirugikan, akhirnya mengadukan nasibnya kepada DPRD Komisi 3 Kota Probolinggo. Rabu 29 September 2021, Komisi 3 melakukan rapat dengar pendapat yang melibatkan dinas terkait. Di antaranya Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo, Dinas PUPR, Bapeda, dan Dinas Pertanian atas aduan Saudara Sugeng yang merasa rugi atau terdampak langsung atas perubahan RT RW tata ruang tersebut. Katakannya bahwa jauh sebelum membeli sebidang lahan untuk dijadikan lokasi permukiman baru atau perumahan, bahwa lokasi tersebut adalah masuk kategori zona kuning yang dalam aturan bisa berfungsi dibangun perumahan. Hal itu sudah dilakukan pengecekan berulang-ulang kali atau beberapa kali pada Mall Pelayanan Publik Kota Probolinggo guna memastikan lahan yang akan diinvestasikan tersebut adalah zona kuning. Setelah mengetahui tanah yang akan dibeli tersebut adalah zona kuning, mulai dilakukan proses izin termasuk sertifikat hak milik. Namun betapa kecewanya warga Kota Probolinggo tersebut setelah semua proses dilakukan dan sebagian sudah dibangun rumah percontohan, ternyata 2 bulan kemudian semua usahanya harus dihentikan. Dikarenakan sebidang tanah yang dibeli dengan luas lebih kurang 3.000 meter persegi yang berlokasi di Jalan Gubernur Suryo Kota Probolinggo sudah terjadi perubahan zona yang semula zona kuning yang bisa dibangun permukiman berubah menjadi zona hijau atau hanya bisa digunakan untuk pertanian. Wow, luar biasa. Harus gigit jari karena gagal melakukan investasi perumahan atas sebidang tanah. Ironisnya saudara, lahan miliknya dalam satu bidang atau dalam satu SHM sertifikat hak milik terbagi menjadi 2 zona. Yang sebagian menjadi zona kuning dan yang sebagian lagi menjadi zona hijau. Dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Haji Agus Rianto yang didampingi anggota Robert Rianto, Heri Poniman, Sri Wayuni, dan sejumlah anggota yang lain. Dalam rapat dengar pendapat tersebut diduga kurangnya sosialisasi terkait perubahan zona wilayah. Baik untuk seluruh masyarakat Kota Probolinggo pada umumnya, khususnya pada warga yang terkena dampak. Berikut kita ikuti cuplikan beritanya. Pak, terkait hasil RDP hari ini kok bisa terjadi, kalau boleh saya sebut ini kayaknya tumpang tindih ini. Seperti apa kira-kira Pak? Ya, jadi kan tadi kan sudah disampaikan Pak, terkait solusi sudah ada titik terang dari permasalahan ini. Saya pikir nanti yang jadi perlu kita tidak lanjuti dari hasil RDP dan rekomendasi dari komisi tadi.
Penting itu Pak. Kita Tadi dikatakan bahwa dalam perubahan sebuah tata ruang kan perlu ada sosialisasi. Apa kira-kira sosialisasinya yang kurang ini Pak? Kira-kira Pak? ya yang penting kita kemarin dalam prosesnya juga melakukan sosialisasi Pak sudah. Ya. Sudah diadakan sosialisasi Sudah, Pak ya? sudah sosialisasi. Oh, berarti ini kira-kira sosialisasinya enggak sampai ke sana apa gimana ini Pak? Nanti kan ada RDTR lagi Pak. Nanti akan dibahas lebih detail lagi di dalam RDTR. Gitu ya. Oke baik, terima kasih Pak. Jadi ya. Mas Sugeng, terkait tentang perubahan RT RW ya, yang akhirnya diadukan ke DPR. Kira-kira jauh sebelum itu kenyataannya seperti apa RT RW dari sebidang lahan yang Anda kelola ini sekarang? Kalau sebelum itu kita akan mengacu ke RT RW yang lama 2009 sampai tahun 2028. Nah untuk revisinya kita tidak tahu, soalnya sebelumnya kita sudah cek sebanyak 2 kali. Sudah dicek ya? Resmi ya ceknya ya? Resmi ke Mall Pelayanan Publik. Dan dinyatakan bahwa itu zona kuning ya? Ya, lahan permukiman. Terus kemudian dikerjakan ya? Ye. Ternyata setelah dikerjakan? Setelah dikerjakan bareng sama proses perizinannya, kemudian ada kabar kalau di pertimbangan teknisnya. Kabarnya dari mana? Dari BPN. Nah, pertimbangan teknis yang dikeluarkan itu yang disetujui sebesar 1.638 dan sisanya 2.300 sekian itu masuk LP2P pertanian. Pertanian ya. Artinya sosialisasi tadi seperti tadi disampaikan oleh Bapeda tadi bahwa ada sosialisasi tentang perubahan RT RW. Anda sebagai pemilik lahan tidak tahu ya? Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Mungkin yang lain mungkin tahu. Rugi berarti dalam hal ini ya? Sangat dirugikan Pak. Gitu ya? Iya. Karena berkaitan sosialisasi yang Anda tidak tahu tadi itu ya? Oke baik, terima kasih. Iya. Baik Pak Agus, Haji Agus Rianto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo ya? Ya. Terkait situasi atau RDP hari ini, terkait tata ruang, ya seperti apa tadi itu Pak? Ya, sebetulnya kaitannya bukan tata ruang, tapi ada masyarakat yang merasa dirugikan. Karena pada tahun 2019, waktu dia mau beli tanah itu, dia sudah ngecek ke mall, ya, pelayanan publik berkaitan dengan PUPS, status zona tanah. Waktu itu 2019 masih zona kuning. Setelah mau disertifikatkan, kalau tidak salah bulan 3 Maret ya, itu masih zona kuning. Ya. Barulah yang bersangkutan mensertifikatkan tanah itu sekaligus mengajukan izin pembangunan perumahan. Begitu kan? Dibangunlah, salahnya mungkin pengembang tadi sudah mengakui, saya izin belum keluar saya sudah membangun karena memang pada waktu ditanyakan itu kawasan pemukiman. Jadi sini ngurus izin, sini sudah bangun. Nah ternyata RT RW kita yang baru, yang berproses kurang lebih sekitar 10 tahunan, dari 2010 sampai 2020 baru dikeluarkan, separuh lahan yang bersangkutan menjadi zona hijau. Kan begitu? Gitu. Seluas 2.000 sekian meter persegi, sedangkan yang zona kuning 1.000 sekian meter persegi. Artinya satu bidang ini ya, satu bidang. Satu sertifikat. Tapi kita tidak perlu mencari salah siapa, tapi paling tidak mencari jalan keluar. Ini Tadi bukan sudah, masalah salah siapa dulu Pak Ketua. Ya. Ini artinya sosialisasi terkait perubahan ini tidak sampai dong ke masyarakat. Betul. Tadi saya disampaikan bahwa sosialisasi sudah kepada warga masyarakat yang mana? Yang bisa mana? jawab. Ya kan, ternyata yang berdampak itu adalah mereka, kebetulan ini pengembang kan. Pengembang. Ada mungkin pertanian juga, lahan pertanian yang dulunya kuning siap menjadi kawasan pemukiman, tapi dengan adanya RTW yang baru menjadi hijau. Artinya apa? Kalau sudah menjadi hijau, itu kan harga NJOP-nya kan menurun, kan begitu. Karena kan situasi pemasaran sekarang kan. Artinya dalam sosialisasi perubahan RT RW yang dilakukan oleh pemerintah kota ini salah dong. Kurang maksimal. Salah sasaran. Kurang maksimal menurut saya. Kurang maksimal. Boleh ada tokoh boleh, tokoh petani boleh, pengembang pun juga harus diundang harusnya. Gitu karena ini kan kepentingan pengembang sebetulnya kan. Ini disayangkan ini kira-kira. Sangat disayangkan. Makanya nanti di dalam forum tata ruang daerah dalam rangka membuat rencana
detail tata ruang, RDTR, itu harus dilibatkan mereka semua. Libatkan secara langsung ya? Secara langsung. Bukan cuma survei saja Di ya? DPRD ini juga harus dilibatkan dalam rangka sosialisasinya. Oke, baik. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Yang jelas dalam RDP ini kita jangan sampai menjaga ruang terbuka hijau berkurang, tapi juga jangan merugikan masyarakat. Oke, baik pemirsa, demikianlah liputan kami pada siang hari ini di ruang Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo terkait rapat dengar pendapat dari aduan seorang masyarakat tentang perubahan tata ruang yang menurutnya bahwa ini sosialisasi yang tidak sampai kepada yang bersangkutan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Probolinggo tentunya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua.